warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan presentasi kami terkait observasi dan penerapan restorasi di Pantai Olele, Kabila, Gorontalo. Baik, anggota kelompok 4 tersendiri terdiri dari ketua kami yaitu Kak Rizal Saputra Harten Sembaga. Yang kedua ada saya sendiri, Rahmawati Damungayo, ada Triana Septia Saleh, Trimelin Ambo, Nabila Zaizah Katili, Miftahul Adudu, Sandra Pedungge, Fatmariani Abdul Wahab, dan Kak Fardan Pertama Bobiho. Baik, mekanisme dari presentasi ini adalah secara bergantian tanpa arahan dari moderator. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yaitu pada slide pertama wilayah Pantai Olele dan penerapan metode MEKAR. Jadi wilayah Pantai Olele merupakan salah satu wilayah konservasi taman laut yang terdapat di Provinsi Gorontalo. Nah, Olele sendiri ini terletak di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Kawasan pesisir Olele itu terletak di kawasan pesisir selatan Teluk Tom ini sejak tahun 2006. Perlu saya sampaikan bahwasanya kawasan Olele ini sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, tapi dalam skala provinsi dan sedang diperjuangkan menjadi kawasan konservasi nasional. Melalui surat keputusan Kabupaten Bone Bolango, perairan Laut Olele telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi laut daerah dengan luas sekitar 24.910 hektar. Di perairan Laut Olele terdapat bunga karang ukuran besar yakni Salvador Dali Spons. Jadi Salvador Dali Spons ini salah satu spesies yang unik di Taman Laut Gorontalo, terkhusus Taman Laut Olele karena terdapat di Taman Laut Gorontalo, dan itu ditemukan langsung oleh guru dari Pak Yunis selaku Ketua Pokmawas maupun Pokdarus yang ada di kawasan Olele. Jadi itu satu keunikan dari bunga karang ini, Salvador Dali Spons, yang terdapat hanya di perairan Gorontalo. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan pada slide pertama. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menerangkan terkait MEKAR, yaitu metode yang kami terapkan pada observasi kami. Jadi MEKAR ini merupakan singkatan dari metode evaluasi kesempatan restorasi. Nah, di dalam metode ini itu dijelaskan terkait pedoman yang menyediakan kerangka kerja yang fleksibel bagi negara-negara untuk mengikuti pedoman MEKAR ini. Nah, tujuan dari MEKAR ini ialah untuk mengidentifikasi sekaligus menganalisis potensi ataupun peluang restorasi hutan maupun bentang lahan, yakni rentang, dan untuk menentukan area tertentu di tingkat nasional maupun subnasional yang nantinya memiliki peluang atau kesempatan untuk direstorasi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Zaizah Katili dari kelas B. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang berikutnya pada slide ketiga, yaitu tentang metode. Metode yang dipakai yakni observasi langsung di lapangan serta acuan pada panduan MEKAR atau metode evaluasi kesempatan restorasi. Panduan ini mampu mengarahkan serta memaksimalkan kerja dari segala jenis upaya-upaya yang akan dilakukan dalam proses perencanaan pada zona dalam kawasan Laut Olele. MEKAR dilaksanakan dalam 3 fase. Fase pertama yaitu ada persiapan dan perencanaan, fase kedua pengumpulan dan analisis data, dan fase yang ketiga yaitu hasil dan juga rekomendasi. Dalam metode MEKAR ini, kami akan membahas pada fase 1 yakni persiapan dan perencanaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmariani Abdul Wahab. Nah, di sini saya akan membahas mengenai slide yang keempat, yakni fase 1 persiapan dan perencanaan. Nah, untuk fase persiapan dan perencanaan tentunya kita melakukan dulu apa isu permasalahan di kawasan tersebut. Nah, untuk isu permasalahan di kawasan Olele ini terdapat 4 isu permasalahan, yakni rusaknya terumbu karang karena faktor alam. Nah, biasanya itu karena ombak yang besar sehingga menghantam karang-karang di sana. Nah, untuk kerusakan akibat aktivitas manusia ini, biasanya orang wisatawan yang melakukan snorkeling ataupun diving. Nah, untuk aktivitas pembuangan jangkar juga oleh para nelayan, tentunya itu merusak karang-karang yang ada di sana. Dan untuk sampah yang di sekitar kawasan itu juga menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya yaitu tujuan jangka panjang rentang. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab kepada setiap wisatawan yang datang berkunjung. Yang kedua, menyediakan tempat sampah di lingkungan zona terumbu karang, terutama zona pemberdayaan terbatas. Dan yang ketiga, meningkatkan aliran pendapatan masyarakat pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Pedungge. Saya dari kelompok 4
MSDP, saya akan mempresentasikan hasil dan pembahasan fase yang pertama, yaitu persiapan dan perencanaan. Fase perencanaan yang pertama adalah sosialisasi kepada para wisatawan sebelum berangkat ke lokasi wisata demi meningkatkan rasa kepedulian, tanggung jawab, serta kesadaran diri akan Taman Laut Olele yang merupakan kawasan konservasi sekaligus tempat wisata. Yang kedua, menyediakan tempat sampah di beberapa titik yang paling sering dikunjungi pengunjung. Yang ketiga, menerapkan peraturan yang harus ditaati. Dan yang terakhir adalah transparansi terhadap terumbu karang. Terima kasih. Baik, saya Trimelin Ambo akan melanjutkan presentasi, kemudian masuk pada stratifikasi kawasan hijau, di mana pada kawasan konservasi Olele, dari diskusi yang kami dapat dari Bapak Yunis Amu selaku Ketua dari Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata dan juga Pokmakwas atau Kelompok Masyarakat Pengawas, beliau menyampaikan bahwa dalam wilayah pesisir Olele ini sudah ada pembagian zonasi. Adapun pembagian zonasinya yaitu terdiri dari 3, yaitu ada zona inti, zona penyangga, kemudian ada zona pemberdayaan terbatas. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang opsi rentang yang potensial. Nah, berdasarkan zona pembagiannya, opsi rentang ini dia terbagi atas beberapa zona, yakni zona penyangga dan zona pemberdayaan manusia. Nah, pada kedua zona tersebut berlangsung aktivitas manusia entah itu untuk keperluan wisata maupun ekonomi. Nah, di mana dalam zona penyangga ini dikhususkan untuk para pengunjung yang ingin menyelam, sedangkan untuk pemberdayaan manusia dikhususkan kepada para nelayan yang ingin menangkap ikan. Untuk itu, opsi rentang yang paling tepat ialah 1. Dengan mempertegas perbatasan antara beberapa zona tersebut bagi para pengunjung. Kemudian ada rehabilitasi terumbu karang yang bertekstur padat dan keras, salah satunya melalui transplantasi karang. Dan yang terakhir, edukasi kepada masyarakat terhadap aktivitas perikanan dan pengelolaan sampah. Baik, kita memasuki pada slide inti atau yakni berisi tentang perencanaan kerja kita setelah kita melakukan observasi di kawasan Pantai Olele ini. Nah, bentuk perencanaan yang kemudian kita terapkan dilihat dari isu permasalahan pada awal slide tadi. Ini yang pertama ialah memberikan bentuk sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan sadar akan lingkungan dan pelestarian terumbu karang kepada komponen masyarakat ataupun wisatawan yang datang. Nah, dengan memberikan beberapa aturan yang kemudian diharapkan dapat diterapkan dengan baik. Lalu yang kedua, melakukan transplantasi terumbu karang di beberapa zona yang ada di kawasan Laut Olele. Berikut ini merupakan gambar yang kami ambil dari kamera kami sendiri, yakni dokumentasi kami saat turun lapangan pada Taman Laut Olele ini. Baik, demikian berakhirlah presentasi kami dari kelompok 4. Bila ada salah kata saya ucapkan mohon maaf, dan terima kasih kepada pemateri yang telah presentasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.